di sini kan dengan Power 3, perkenalkan nama saya Ryan Kusuma dengan ini 22.110. Perkenalkan nama saya Katsina Sabda dengan ini 22.30711. Saya Ryan dengan ini 22.111. Saya Kaminata dengan ini 22.309. Saya Edward bisa di sana dengan ini 22.309. Di sini kami akan melaksanakan tugas UTS dari Bapak Kuliah IoT, yaitu adalah penjelasan spesifikasi alat IoT, penjelasan website link, instalasi alat IoT perkembangan, dan juga penjelasan untuk program Arduino FPGA. Selamat malam. Di sini terdapat breadboard besar MB102. Ini adalah jenis breadboard yang umum digunakan dalam prototipe elektronik. Biasanya memiliki dimensi yang cukup besar dan memiliki banyak lubang untuk menyambungkan komponen-komponen elektronik secara sementara. Spesifikasi umumnya meliputi ukuran, jumlah lubang, dan kemampuan arus yang dapat ditangani. Biasanya breadboard MB102 memiliki dua bagian utama, yaitu bagian atas untuk menempatkan komponen elektronik, bagian bawah untuk menyambungkan kabel penghubung. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk merakit dan menguji sirkuit elektronik tanpa perlu soldering. Dengan menggunakan breadboard, Anda dapat dengan mudah menyusun dan mengubah sirkuit tanpa merusak komponen, sehingga sangat cocok untuk keperluan prototipe dan eksperimen. Di sini adalah kabel jumper Arduino, adalah kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik pada breadboard atau modul Arduino. Mereka biasanya terdiri dari sepasang pin yang terhubung dengan kawat yang fleksibel dan mudah diatur. Spesifikasi umumnya, kabel jumper Arduino meliputi yang pertama panjang, biasanya beberapa sentimeter hingga beberapa puluh sentimeter, tergantung pada kebutuhannya. Yang kedua adalah jenis konektor. Kabel jumper Arduino biasanya dilengkapi dengan konektor pin header pada kedua ujungnya, yang sesuai dengan pin header pada breadboard atau modul Arduino. Yang ketiga warna. Kabel jumper seringkali tersedia dalam berbagai warna yang memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi koneksi antara komponen-komponen. Fungsi kabel jumper Arduino adalah untuk menyambungkan komponen-komponen elektronik seperti sensor, aktuator, dan modul lainnya ke modul Arduino atau breadboard dengan mudah. Mereka memungkinkan pengguna untuk membuat dan menguji sirkuit elektronik dengan cepat tanpa perlu soldering, sehingga sangat berguna dalam kegiatan prototyping dan eksperimen. Terdapat beberapa model kabel jumper yang umum digunakan dalam dunia elektronik. Di antaranya adalah ini. Yang pertama adalah kabel jumper male to male. Model ini memiliki konektor male atau pin di kedua ujungnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua komponen elektronik yang memiliki pin header, seperti menghubungkan sensor dengan modul Arduino atau menghubungkan komponen pada breadboard. Yang kedua adalah kabel jumper male to female. Yang kedua ini adalah kabel jumper male to female. Model ini memiliki konektor male atau pin di satu ujung dan konektor female atau lubang di ujung yang lainnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik yang memiliki pin header dengan breadboard, atau untuk menyambungkan komponen yang memiliki koneksi male dengan komponen yang memiliki koneksi female. Yang ketiga di sini adalah kabel jumper female to female. Model ini memiliki konektor female atau lubang di kedua ujungnya. Biasanya digunakan untuk membuat koneksi langsung antara dua pin header, atau untuk menyambungkan komponen yang memiliki koneksi female, seperti menghubungkan dua pin pada breadboard. Penggunaan kabel ini atau kabel jumper sangat umum dalam kegiatan prototyping dan eksperimen elektronik karena memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengubah sirkuit dengan mudah. Not MCU ESP8266 ini memiliki sejumlah pin yang berbeda tergantung pada versinya. Versi yang paling umum adalah Not MCU ESP8266 dengan 30 pin GPO atau General Purpose Input Output. Namun, beberapa versi lainnya juga dapat memiliki lebih sedikit atau lebih banyak pin tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi perangkatnya. Di sini ada Not MCU ESP8266, adalah sebuah platform pengembangan IoT yang berbasis modul. Modul ESP8266 sendiri merupakan sebuah microcontroller dengan kemampuan Wi-Fi yang terintegrasi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi dan berkomunikasi secara nirkabel. Spesifikasi umumnya yang pertama berupa prosesor, tergantung pada versi, tetapi biasanya menggunakan microcontroller ESP8266 dengan kecepatan clock hingga beberapa ratus MHz. Yang kedua, memori. Biasanya dilengkapi dengan memori flash untuk menyimpan program dan data. Yang ketiga, komunikasi, mendukung konektivitas Wi-Fi, dan beberapa versi juga dapat mendukung Bluetooth. Yang keempat, input atau output, dilengkapi dengan pin I/O atau input-output yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor, aktuator, dan komponen elektronik lainnya. Fungsi Not MCU ESP8266 adalah untuk memudahkan pengembangan aplikasi IoT dengan menggabungkan kemampuan microcontroller dengan koneksi nirkabel. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat perangkat IoT yang terhubung ke internet dan dapat dikendalikan atau dipantau dari jarak jauh. Not MCU ESP8266 ini banyak digunakan dalam proyek-proyek DIY atau Do It Yourself dan prototype karena kemudahannya, penggunaan, dan harga yang terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor MQ2.
Sensor jenis ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas yang mudah dapat terbakar di udara serta asap dan output mengecas sebagai tegangan analog. Sensor ini biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di industri. Gas yang dapat dideteksi antaranya adalah LPG, air buten, propan, metan, alkohol, hidrogen, dan smoke. Sensor ini sangat cocok digunakan untuk alat emergensi sebagai deteksi gas-gas seperti deteksi kebocoran gas, deteksi asap untuk pencegahan kebakaran, dan lain-lain. Dari spesifikasi MQ2 terdapat rentang deteksi yaitu di antara 3000 sampai 10.000 ppm. Dan prinsip deteksinya itu adalah semikonduktor dan karakteristik memiliki sensitivitas tinggi terhadap C3, H8 dan asap. Ukuran dari MQ2 tersebut adalah 19 kali 24,2 dan kondisi kerjanya itu tegangan loop 0,1 volt dan tegangan pemanas itu 0,1 volt juga, dan konsumsi pemanas itu 950 megawatt. Di sini saya akan merangkai alat pendeteksi untuk kebakaran. Di sini ada microcontroller ESP8266. Ini sensor gas MQ2 dan ini sensor suhu. Pertama-tama kita tancapkan microcontroller di breadboard. Yang kedua kita tancapkan sensor gas. Dan yang ketiga kita tancapkan sensor suhu. Untuk merangkainya kita membutuhkan beberapa kabel. Untuk sensor suhu kita arahkan pin plus menuju pin 3V. Kemudian pin out menuju D5. Dan selanjutnya pin min menuju ke G. Untuk sensor gas pada pin AO menuju ke pin AO. Kemudian pada pin DO kita kosongi. Selanjutnya untuk pin GND kita arahkan ke pin G. Dan yang terakhir pin VCC menuju ke 3V. Sekian rangkaian alat IoT untuk mendeteksi kebakaran. Oke, di sini saya akan mempraktekkan penggunaan Blink. Di sini kita menggunakan di bagian websitenya. Untuk pertama-tama saya sudah mendaftarkan akun di Blink terlebih dahulu. Lalu langsung saja kita ke bagian developer zone. Di bagian My Templates kita membuat template baru dengan nama yang ingin dipilih. Di sini kami menggunakan nama kebakaran dengan hardware-nya yang dipakai yaitu hardware ESP8266 dengan connection type WiFi. Lalu kita klik done. Lalu ketika sudah kita akan sampai ke bagian data stream. Di sini kita akan membuat data stream baru dengan virtual pin yang baru dengan namanya yang pertama yaitu adalah CO. Data type-nya double, ininya ppm dengan maksimal 5000. Untuk data stream yang kedua kita namakan LPG, data type-nya double, unitnya ppm juga dengan maksimal 5000 juga. Untuk data stream lagi yang ketiga dengan nama smoke, data type-nya double dengan unit ppm dengan maksimal 5000. Selanjutnya untuk virtual pin data keempat yaitu suhu, data type-nya double dengan unitnya Celsius dengan maksimal 500. Data stream yang terakhir yaitu bernama kelembapan, data type-nya integer, unitnya persen dengan maksimal 500. Data type yang ada di sini adalah hasil-hasil dari keluaran barang-barang IoT seperti sensor dan juga DHT. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian web dashboard di mana kita akan membuat tampilan dashboardnya. Di sini ada banyak pilihan. Kami menggunakan label, 3 label dan 2 gauge nantinya. Tinggal di drag and drop saja. Untuk jumlah daripada widget box ini bisa disesuaikan dengan jumlah data stream yang sudah dibuat sebelumnya ya. Lalu di masing-masing widget kita akan setting dengan memilih data streamnya juga. Misalnya ini smoke dengan warna hijau. Label selanjutnya yaitu CO dengan warna merah. Label selanjutnya yaitu LPG dengan warna oranye. Label selanjutnya yaitu suhu dengan warna biru. Dan label terakhir adalah kelembapan dengan warna hitam. Setelah itu kita ke bagian event, kita create event.
nama eventnya kebakaran. Lalu di sini kita centang semua, di bagian notification juga. Di sini kita buat di device owner, lalu create. Setelah itu jangan lupa untuk di save. Setelah itu kita ke bagian devices. Di sini kita akan mendapatkan device baru dengan mengklik new device from template yang sudah kita buat tadi. Bisa dipilih dengan nama kebakaran, create. Untuk ini device sudah terbuat di dalam Blink, nantinya ada kode yang nantinya akan di copy pastekan, ditaruh di bagian codingan Arduino. Mungkin sekian presentasi dari pengaplikasian Blink website. Terima kasih. Baik, di sini adalah kode program daripada Arduino IDE yang nantinya akan berintegrasi dengan alat IoT yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan bagian-bagian per byte codingannya. Yang pertama adalah tiga define ini pada 3 baris teratas, yaitu adalah codingan dari Blinknya sendiri yang nantinya akan terhubung. Lalu yang selanjutnya adalah define Blink serial yang akan ngedefinisi website Blink tersebut. Lalu ada include ESP8266 dan include Blink simple, yaitu adalah memasukkan ESP8266 dengan WiFi dan juga Blink simple-nya. Lalu selanjutnya adalah membuat variabel bernama out, SSID, dan pass out ini berisi Blink out token. SSID ini adalah nama daripada WiFi yang kami gunakan, yaitu KY, dengan passwordnya yaitu HSD FGH JKL12. Lalu selanjutnya adalah Blink timer. Ini berarti timer daripada si Blink tersebut. Selanjutnya adalah input MG2 dan juga DHTH, yang berarti adalah menginisialisasi library MG2 dan DHTH yang telah kami download sebelumnya. Lalu adalah DHT pin D5 dan juga DHT type DHT11 ini adalah mendefinisi daripada DHT11 dan juga D5. Selanjutnya adalah variabel pin out yang merupakan A0 yang kenapa kok A0? Karena ini juga sudah terpasang pada alat IoT kita. Lalu INT LPG, LPG, CO dan smoke ini adalah hasil daripada sensor gas nantinya. Lalu selanjutnya adalah DHT pin, DHT type, MG2 pin out yang memanggil variabel sebelumnya. Lalu kita masuk ke fungsi void setup. Fungsi void setup diawali dengan serial bikin 115200. 115200 ini adalah angka daripada serial monitor yang kami gunakan. Selanjutnya adalah Blink bikin out SSID pas Blink cloud. Ini berarti memulai Blink yang akan memanggil daripada variabel yang sebelumnya. Selanjutnya adalah DHT bikin, MG2 bikin ini adalah memulai daripada alat IoT tersebut, DHT11 dan juga MG2. Lalu selanjutnya adalah pin mode, 3 pin mode. Untuk pin mode pin out input ini berarti pin out ini sebagai input daripada yang sebelumnya tadi, yang ini A0. Selanjutnya ke fungsi void loop. Void loop diawali dengan float values MG2 ini true, yang berarti nilai daripada MG2 yang telah dibaca akan bernilai float dan jika benar. Selanjutnya adalah mengisi nilai daripada 3 variabel integer LPG, CO, smoke yang diambil daripada pembacaan MG2 yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah ngeprint spasi. Selanjutnya adalah float H dan juga float T, yang float H adalah hasil dari pembacaan kelembapan dari DHT11. Sedangkan float T adalah hasil daripada pembacaan suhu dari DHT11. Selanjutnya adalah mengeprint biasa, mengeprint kelembapan yang memanggil nilai H dan juga mengeprint suhu yang memanggil nilai T. Selanjutnya adalah ada kondisi di mana LPG lebih dari 10 dan suhu lebih dari 20 akan mengindikasikan kebakaran. Dan jikalau di luar daripada itu akan mengindikasikan normal. Ini sudah kami run dan ini adalah hasil daripada kondisi normal, akan terlihat kondisi normal di sini. Dan perlu diketahui jika ini sedang di run, maka website Blink akan terlihat online. Baik, cukup. Baik, di sini codingan Arduino sudah kami run dan di sini sudah mengindikasikan normal, di mana ini adalah kondisi di luar kondisi yang kami tulis dalam program. Kondisi yang kami tulis dalam program seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu LPG lebih dari 10 dan suhu lebih dari 20. Di sini sudah mengindikasikan meskipun suhu sudah lebih dari 20 tapi LPG belum lebih dari 10. Jadi kondisi masih terbilang normal di sini. Nah, lalu kita juga berusaha bagaimana agar LPG lebih dari 10, yaitu dengan memberinya gas melalui korek api. Lalu di sini sudah terlihat bahwasannya kebakaran sudah terdeteksi, di mana dia sudah masuk ke dalam kondisi yang kami sebutkan, di mana suhu lebih dari 20 dan LPG lebih dari 10. Bisa terlihat ada tulisan kebakaran di sini. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.